Warta Lesan, Kebaktian Minggu Tahun Baru 1 Januari 2023. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali berbakti di GKI Blora ini, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalinya. Terima kasih. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah hari ini yang melayani firman Tuhan dalam kebaktian hari ini, Minggu 1 Januari 2023, di kebaktian umum pertama dan umum kedua adalah Pendeta Vania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Kedua, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari ini, Minggu 1 Januari 2023, dalam kebaktian umum pertama dan kebaktian umum kedua di Gedung GKI Blora akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus di rumah atau online dilaksanakan serentak satu kali bersamaan dengan kebaktian umum pertama pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketiga, persembahan melalui kris QR Code dalam rangka mencukupkan kebutuhan dana dalam pembelian tanah di Jalan Dr. Sutomo nomor 23, depan gedung gereja. Maka persembahan yang dilakukan melalui kris QR Code juga akan dialokasikan untuk kebutuhan tersebut. Kiranya segenap jemaat dan simpatisan dapat berpartisipasi dan terus mendukung dalam doa dan dana untuk hal pembelian tanah ini. Tuhan memberkati. Keempat, pembagian ekoenzim. Pada hari ini, Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Blora akan membagikan ekoenzim kepada jemaat simpatisan GKI Blora. Selain itu, Komisi Kespol juga akan mengadakan pelatihan pada tanggal 28 Januari 2023. Dengan catatan, ekoenzim ini tidak untuk diminum. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur tersebut mengajak setiap kita untuk menyadari karya pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Terlebih ketika pada hari ini kita diberikan kesempatan menyambut hari baru tahun 2023. Pada hari pertama di tahun 2023 ini, marilah kita mengucap syukur
atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan dan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, Puji Tuhan, karena kasih-Nya puji Tuhan, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan, karena kasih-Nya puji Tuhan, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan, karena kasih-Nya puji Tuhan, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Kebaktian awal tahun pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan semesta dan setia beserta dengan kita. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Tuhan senantiasa mengundang setiap kita untuk hidup dalam kasih. Namun dalam prosesnya, seringkali kita belum mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kata dan perbuatan yang kita lakukan seringkali mendukakan hati sesama kita. Saat ini, sejenak marilah kita memohon pengampunan dosa di hadapan Tuhan atas segala perbuatan yang kita lakukan. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Maha Pengasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan.
Karena dalam keseharian hidup kami masih sering melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan dan sesama. Saat ini kami memohon pengampunan Tuhan atas segala kesalahan yang kami lakukan. Tuntunlah kami dalam menjalani tahun 2023 ini, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, dan rasakan damai-Mu. Aku takkan selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah yang menjadi berita anugerah bagi kita, dan demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manis agama Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar,
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di awal tahun ini kami datang berbakti kepadamu. Biarlah ini boleh menjadi satu hal yang baik dalam kami menjalankan seluruh laku kehidupan kami. Ketika kami boleh datang kepada Tuhan dalam bakti kami, dan ketika kami boleh bersungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam satu kesempatan lagi memasuki tahun yang baru yang Tuhan berikan. Maka biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini juga boleh menjadi pandu dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, urapilah kami satu persatu agar kami dikuasai dengan hikmat Tuhan dalam mengerti, memahami, menyampaikan, dan bersama-sama terlibat dalam melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menjadi firman yang hidup. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Saya mengajak kita bersama-sama membacanya. Bapak Ibu akan membaca ayat-ayat yang berangka genap. Saya akan membaca ayat-ayat yang berangka ganjil. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang terus mendengarkan, memelihara, dan melakukan kebenarannya. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat tahun baru. Semoga segala apa yang diharapkan yang baik di tahun ini boleh terjadi dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, apa yang membedakan orang yang optimis sama pesimis? Apa yang membedakan orang yang optimis dan pesimis? Ada yang bersedia menjawab? Saya berharap kehadiran saudara secara jasmani dan rohani di tempat ini ya. Dengan kata lain betul-betul berkonsentrasi setelah menantikan malam pergantian tahun. Karena mungkin kita semua tidur dini hari. Mungkin kecuali saya. Karena saya semalam mencoba untuk menikmati masa-masa me time. Saya izin dengan beberapa dewasa muda, saya tidak bersama-sama karena sudah beberapa tahun saya tutup tahun bersama-sama di tengah keramaian. Kali ini saya mencoba untuk topo ngerame. Ya, bertapa di tengah keramaian, mencoba untuk masuk dalam diri, refleksi, melihat ya ibarat kata me time. Jadi begitu jam 12 berdoa syukur selesai, saya tidur Bapak Ibu. Jadi nggak sampai malam-malam banget, nggak sampai dini hari. Ada yang mau atau bersedia menjawab tentang optimis dan pesimis? Semangat, semangat tuh yang mana Pak? Yang optimis ya, yang optimis semangat. Kalau pesimis berarti lawannya. Ya, tidak bersemangat, loyo, lemah, letih, lesu. Itu yang membedakan. Ada lagi pandangan yang lain? Percaya diri, apa lagi? Positive thinking, apa lagi? Apa? Yakin, yakin, apa lagi? Ada lagi? Gimana Bu? Tetap berharap. Oke, ada lagi? Oh, ini kalau semakin dipancing semakin banyak nih, seru nih. Ada lagi? Mau berusaha. Ada lagi? Berarti yang pesimis itu lawannya semua gitu ya. Oke. Kalau saya menemukan satu hal yang menjadi pembeda dari orang optimis dan pesimis, atau dari orang pesimis dan optimis, apa itu? Satu kata, perspektif. Orang optimis dan pesimis berhadapan dengan masalah yang sama, tapi punya perspektif yang berbeda. Betul? Masalah nih yang dihadapin bukan berkat, bukan kesukaan, bukan kegembiraan, tapi masalah. Orang yang optimis akan cenderung menunjukkan ciri-ciri tadi. Tapi orang yang pesimis dia jadi nggak percaya diri, dia jadi gampang takut, dia jadi lebih memilih untuk mundur. Padahal yang dihadapin sama. Jadi yang membedakan orang yang pesimis dengan yang optimis adalah perspektif. Sudut pandang atau cara memandang sebuah masalah. Karena bisa jadi memang satu masalah yang sama, misalnya sama-sama kita semua mengalami pandemi, betul ya. Walaupun berita gembira sudah dikatakan PPKM dicabut, tapi prokes masih tetap harus kita lakukan. Setidaknya untuk menjaga kebaikan. Kita sama-sama berhadapan dengan pandemi. Tapi orang yang pesimis akan berpikir bahwa alah ya wes lah meh piye. Tidak ada gairah buka toko yo sepi. Lungo-lungo yo sepi. Gak oleh malahan. Mau sakit, mau ke dokter yo wedi. Pesimis kan? Karena kita berhadapan dengan situasi yang ya udah mau gimana lagi. Tapi orang yang optimis
mereka akan melihat bahwa ya sudah, pandemi memang ada. Tapi bagaimana saya masih harus bersemangat menjalani kehidupan yang masih dipercayakan buat saya. Kalau saya harus di rumah, ya sudah di rumah. Tapi apa yang bisa saya kerjakan di rumah? Mulai bermunculan orang-orang yang berjualan open PO, ya, pre-order, bekerja dari rumah. Mulai bermunculan tenaga-tenaga kurir, baik itu online maupun yang kita sudah kenal, kita minta tolong membuka lapangan kerja baru. Karena memandang bahwa ya sudah ini pandemi, tapi saya masih harus menjalani kehidupan yang diberi. Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat 9, tadi dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, menanam, mencabut yang ditanam, dan seterusnya. Kalau membaca bagian itu, bagi orang yang pesimis, mereka bisa terjebak dengan mengatakan, ya sudah, mau berbuat apa lagi? Kan udah dibilang di dalam Alkitab, biasanya ngelesnya kayak bajai begitu ya. Di Alkitab udah tertulis ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Pandemi 2020 kita semua menahan diri dari memeluk ketika Natal, betul? Biasanya Natal, wah kalau mau pulang gitu ya, di parkir ketemu selamat Natal, cipika-cipiki. Iya apa kabar, selamat Natal, selamat tahun baru ya, cipika-cipiki. 3 tahun kita menahan diri. Kemarin dalam perjalanan dari pintu sini menuju SD Sion, karena parkirnya di SD Sion, ada beberapa jemaat yang mungkin setengah jam dari sini sampai sana yang saya lihat. Karena ketemu, iya udah lama ya, pulang, datang kapan? 3 tahun kita menahan diri dari memeluk, mencium, mengasihi. Tapi buat orang yang pesimis ya dia akan bilang, ya udahlah ada waktunya. Sakit, ya ada waktunya saya sakit. Ya terima aja, emang udah harus sakit sekarang. Terima aja, udah emang saatnya gini. Ke dokter juga enggak, alah minum obat juga percuma. Ya udah begini ini badannya sakit. Diminta buat latihan jalan, ayo sama-sama latihan jalan. Yang keluarga udah ngasih semangat. Alah ya wes, paling yo iso jalan tapi pakai tongkat. Oh yo ngene iki. Kan firman Tuhan juga bilang ada waktunya, semua ada waktunya. Sebenarnya orang yang pesimis itu orang yang gimana sih? Tadi Bapak Ibu sudah sempat memberikan kurang lebih kebalikan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya nggak punya yang bentuk fisik, jadi saya selalu Google kbbi.web.id. Pesimis di sana itu kata benda, orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik. Jadi buat orang pesimis dia tidak punya harapan baik. Dalam kurung di sini dikatakan khawatir kalah, khawatir rugi, celaka dan sebagainya. Dan pengertian yang kedua dikatakan orang yang mudah putus harapan atau dalam kurung tipis harapan. Yang pertama kategorinya sama sekali nggak punya harapan yang baik. Karena tadi ketika dikatakan optimis, pesimis bedanya ada yang positive thinking, berarti yang pesimis itu negative thinking. Berarti dia melihat segala sesuatu dari sudut yang negatif. Tapi orang yang optimis itu melihat dari sesuatu yang positif. Makanya cocok sama penjelasannya. Orang yang pesimis dia akan memandang bahwa dia nggak punya harapan yang baik. Waktu-waktu yang sudah berlalu bahkan mungkin yang akan kita jelang di 2023 dengan segala pemetaan dan dalam tanda petik ramalan yang sudah mulai muncul. Salah satunya dalam sektor ekonomi resesi. Kita sudah mulai percuma. Buka usaha juga mungkin nanti sepi. Pesimis, dia nggak punya harapan yang baik.
Percuma, paling nanti akan PHK besar-besaran, pengangguran di mana-mana, kriminalitas tinggi dan lain sebagainya. Mending saya diam aja di rumah. Dia tidak punya harapan yang baik. Atau mungkin kalau berharap itu tipis. Pemahaman yang kedua, orang yang mudah putus harapan atau tipis harapan. Jadi ya udah, mau apa? Kalau emang udah harus lahir ya lahir aja. Maaf kata nih, kalau emang udah harus mati ya mati aja. Kalau emang udah harus nangis ya nangis aja. Kalau emang udah harus meninggal ya meninggal aja. Lah mau diapain? Wong sudah waktunya dan ada waktunya. Bagi orang yang pesimis, saya mengutip dari salah satu buku yang berjudul Seni Berpikir Positif karya Irfan Suryana. Pesimis merupakan rasa ketidakmampuan yang dirasakan seseorang. Jadi selain itu memang sudut pandang juga ada bagian dari perasaan. Rasa ketidakmampuan yang dirasakan seseorang dan salah satu cirinya adalah berfokus pada kekurangan. Makanya kemarin di malam tutup tahun saya mengajak kita untuk berefleksi, bukan berfantasi, untuk mengevaluasi diri dari sudut yang objektif bukan subjektif. Karena kalau dari subjektif kita hanya melihat, oh saya ini manusia yang kurang, yang tidak sempurna, yang berdosa. Tapi mari kita lihat dari sudut yang lain, kita punya Tuhan yang mengasihi, saya manusia yang berharga. Saudara, kalau sudah bicara dengan orang yang pesimis dengan situasi yang seperti ini, gitu ya, yang hanya terus melihat pada dirinya adalah kekurangan dan kekurangan, maka dia juga bisa berefleksi dengan kata-kata yang begini. Aku kan cuma seonggok debu, cuma debu tanah bisa apa? Toh Tuhan berkuasa atas semua, misalnya. Tapi ketika dia bilang Tuhan berkuasa atas semua, itu bukan wujud kekaguman. Saudara setuju dengan saya? Aku manusia berdosa, toh Tuhan yang berkuasa. Aku manusia yang penuh dengan kekurangan dan penderitaan. Tapi kan sekali lagi kita semua berada dalam kedaulatan Tuhan. Bukan ungkapan kekaguman. Tetapi dalam tanda petik seolah-olah kita sedang menyalahkan Tuhan. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana orang seperti ini akan menjalani kehidupan. Orang yang memasuki tahun yang baru dengan gaya hidup yang pesimis, dia bisa satu, datar, flat. Padahal salah satu iklan Ciki favorit saya mengatakan life is never flat. Soalnya Cikinya gelombang-gelombang gitu ya. Walaupun saya sedikit mencintai micin. Tapi orang yang pesimis akan melihat, ya sudahlah mau gimana, flat, datar-datar aja, pasif. Toh kata firman Tuhan juga balik lagi dia kutip secara harafiah. Ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut tanaman. Ya udah nggak usah diapain, nggak usah disiram, nggak usah diapain, nanti begitu mati tinggal cabut, itu waktunya. Betul nggak? Dia hanya akan pasif, menjalani tahun yang baru juga akan pasif. Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Apa yang berubah 2022 dan 2023? Sama aja kayaknya. Gitu-gitu aja kayaknya. Saudara, kalau gitu ya udah, kita tinggal duduk diam, nunggu sampai nanti Tuhan datang kembali. Tapi ketika Tuhan tanya apa yang sudah kamu perbuat, saudara punya jawabnya untuk mempertanggungjawabkan? Saya punya jawabnya untuk mempertanggungjawabkan? Atau kita jawab seadanya, saya duduk manis menunggu Tuhan. Terus kita kutip bagian firman yang lain, kan ada Tuhan di firman yang itu, Maria dan Marta. Yang satu sibuk, yang satu duduk diam. Nah saya bagian yang duduk diam Tuhan.
Kita coba ngeles sama Tuhan gitu ya. Tapi saudara-saudara, apa iya begitu? Dan saya rasa memasuki awal 2023 ini kita semua tidak sedang bersikap demikian. Bapak Ibu, pemuda, remaja, oma opa, anak-anak dan saya tidak sedang mencoba untuk menjalani 2023 dengan pesimis. Di gerbang 2023 ini tentunya kita punya harapan bahwa tahun ini kita punya kehidupan yang lebih baik. Karir, kesehatan fisik, kesehatan mental, keuangan, keluarga, semua lebih baik. Amin. Nah, kalau begini kenceng aminnya. Ya walaupun di gerbang yang sama 2023 hari ini terbuka juga ada tantangan dan pergumulan, ya kan? Kita lihat ada harapan sesuatu yang baik, tapi kita juga lihat ada pergumulan di depan sana, ada tantangan di depan sana. Saudara-saudara tahukah, dengan menyadari bahwa 2023 ini kita awali, bukan cuma ada yang baik aja, tapi juga ada tantangan dan halangan di depan, itu merupakan salah satu ciri orang yang optimis. Ketika kita sudah mulai masuk dengan harap-harap cemas, ada harapan, ada ketakutan, ada kebaikan, tapi ada kecemasan. Di gerbang yang baru dibuka ini, kita sudah menunjukkan sikap orang yang optimis. Ya setidaknya itu yang ditulis dalam buku The Power of Optimism. Itu yang dikatakan. Kalau begitu, sebagai orang yang optimis, bagaimana kita memaknai firman Tuhan dalam catatan pengkhotbah pada hari ini? Ketika dikatakan semuanya sudah ada waktunya. Ketika dijelaskan segala sesuatu ada waktunya. Maka ini sesungguhnya menjelaskan bahwa tidak ada gitu ya, tidak ada yang absolut atau abadi di dalam atau di bawah langit. Itu pemahaman pertama. Ketika pengkhotbah sudah membuka bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pertama kata kita diajak untuk masuk dan memahami bahwa di bawah langit tidak ada yang abadi, tidak ada yang absolut. Ketika dijelaskan soal memang semuanya tidak ada yang abadi, tidak ada yang absolut, pengkhotbah sebetulnya sedang mengkritik orang-orang yang bekerja dan berjerih lelah begitu rupa, seolah-olah yang mereka perjuangkan itu absolut dan abadi. Makanya di ayat yang ke-9 dibuka dengan pertanyaan refleksi. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat ini jangan dilihat dari sudut pandang yang pesimis Bapak Ibu. Kalau begitu rak samergawe aku 2023, tak duduk manis mangan pisang goreng ngenteni Tuhan datang kembali. Bukan. Tapi ayat ini justru satu kritik tajam dalam kehidupan sang pengkhotbah atau sang penulis kitab pengkhotbah untuk melihat bahwa tidak ada gunanya manusia itu terus berjerih lelah ibaratnya kerja keras banting tulang dari pagi sampai pagi hanya demi seonggok berlian. Bukan itu. Kenapa? Saudara, kita bisa membeli rumah yang mewah, betul? Tapi kita nggak bisa membeli kebahagiaan di dalam rumah. Setuju, saudara? Kita bisa membeli obat-obatan. Mau dari yang warungan atau kelas apotik atau yang harus pakai resep dokter. Begitu ada anggota keluarga yang sakit, kita pasti beli. Tapi kita nggak bisa membeli kesehatan, bahkan kehidupan. Manusia bisa membeli perhiasan yang indah, tetapi manusia tidak bisa membeli kenikmatan hidup. Kita beli kasur yang bagus, yang empuk,
yang bisa bikin tulang punggung rasanya lurus. Enak banget rasanya. Tapi kita nggak bisa tidur nyenyak di atas kasur itu, kepikiran cicilan. Kita nggak bisa. Ya buat apa rumah mewah, furniture lengkap, kasur empuk, tapi nggak bisa tidur nyenyak, kepikiran cicilan. Di rumah tidak ada kebahagiaan. Kita jadi broken home, gak cuma anak dan remaja. Kita bisa jadi broken home, kesepian, sendirian. Dan toh maaf sekali lagi, semua itu gak dibawa mati. Ketika kita berhadapan dengan kematian, kita gak bisa bawa semua itu, bukan? Gak muat di liang yang 2x1. Oh, sertifikatnya dibawain. Buat apa? Beda ukurannya di bawah langit dan di atas langit. Dan firman Tuhan di bagian yang lain juga mengatakan dengan jelas, jangan kumpulkan harta di dunia fana, ngengat, merusak, pencuri, membongkar, tapi kumpulkan harta di surga. Saudara, segala sesuatu yang ada di bawah langit tidak ada yang absolut. Tapi bukan berarti pengharapan harus surut. Yang kedua, ini pengkhotbah mencoba untuk menjelaskan kenapa sih kita tetap harus berpengharapan. Karena manusia bergantung pada cinta dan rahmat ilahi. Ayat 11 bagian A dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah ini menarik. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seringkali kita memahami soal waktunya itu waktunya. Betul bukan? Ketika kita membaca bagian ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya nih, tapi kita pahami waktunya. Ya. Seringkali kita memahaminya begitu. Seringkali kita memahami waktu kita, waktu yang ada sekarang, kita pahami dalam konteks sebagai waktunya. Sehingga ketika kita berhadapan dengan sakit, penderitaan, pergumulan, kesusahan, kemudian kita skip dan bilang ini bukan waktunya. Begitu berhadapan dengan sakit, penyakit, vonis, penderitaan, pergumulan yang berkepanjangan mungkin nanti akan indah pada waktunya. Kesannya jadi begitu kan? Kalau untuk hal-hal yang mengajak kita bersyukur, membahagiakan, kita bilang puji Tuhan. Tapi kalau kemalangan kita mutung sama Tuhan. Saudara ingat apa yang terjadi dengan Ayub ketika dia mengalami kehancuran? Istrinya terus menerus ngoceh di telinganya gitu ya. Oh, ini kan kamu begini sih, begini, ngoceh terus. Tapi Ayub bilang apa? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi kita tidak mau menerima yang buruk? Dengan hanya coba memetakan bahwa ketika kita dalam kondisi sakit, dalam kondisi menderita, lama belum dapat pekerjaan, lama belum punya keturunan, penghasilan pas-pasan, masih harus tambahan sekarang beli kuota, beli masker, beli vitamin untuk kesehatan. Dari mana mencukupkan semua itu? Oh nggak apa-apa, indah pada waktunya. Seolah-olah pandemi kemarin kita bilang nggak indah, karena nanti setelah pandemi, setelah kita lepas masker itu baru waktunya. Kita punya pemahaman yang keliru dalam situasi ini, saudara-saudara. Dan ketika Ayub bilang sama istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi kita tidak mau menerima yang buruk? Kelanjutan dari firman Tuhan dikatakan, Ayub tidak salah mengatakan hal itu. Terus kemudian secara pesimis kita bilang, oh berarti yang buruk juga dari Allah.
bisa jadi bagi kita buruk, tapi bagi Allah baik. Ingat Roma 8 ayat 28, Pak Hud favoritnya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mau masuk dalam rencana Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak baik untuk menumbuhkan iman anak-anaknya. Saudara, indah pada waktunya. Pada waktu kita menangis, di sana pun indah. Pada waktu kita divonis, di sana pun indah. Pada waktu pandemi, di sana pun indah. Pada waktu perang, di sana pun indah. Kenapa? Karena di dalam waktu itu ada sang waktu yang bersama dengan kita. Ada kasih Allah yang menyertai kita. Ada Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Itu bentuknya present, kehadiran setiap saat, setiap waktu. Jadi kalaupun hari-hari kita ke depan kita berjumpa dengan tantangan dan penderitaan, maka ingatlah itu pun waktu Tuhan. Ada Tuhan di sana. Gak perlu kita kemudian nanti indah pada waktunya. Hari ini, saat ini pun. Bahkan mungkin ketika saudara sedang mengantuk-ngantuk mendengarkan khotbah ini pun waktu yang indah. Tahu aja kelihatan apa ya, langsung pada bangun semua. Ini pun waktu yang indah, saudara-saudara. Kehadiran Allah itu membuat manusia hidupnya semakin bermakna di dalam keseharian mereka. Setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payah mereka. Itu adalah pemberian Allah. Ayat 13 bilang begitu, bukan? Kalaupun kita sedang sakit, kita sedang bergumul, kita sedang sulit memutuskan sesuatu, itu pun pemberian Allah. Ada Allah di sana. Mari kita terima dengan tangan terbuka. Karena ada cinta kasih Allah, ada rahmat ilahi yang ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, manusia memiliki pemahaman mengenai makna hidup yang terbatas. Ayat 11 bagian C mengatakan hal itu. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Prinsip kehidupan seperti roda, katanya begitu. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang di tengah-tengah. Dan kita nggak tahu sesuatu akan kapan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang pegang kendali atas kehidupan kita. Tapi sikap hidup optimis itu harus menjadi karakter yang perlu kita miliki di saat kita berhadapan dengan tantangan di 2023. Ya, iya sih memang. Tidak ada satu manusia pun yang berharap untuk bisa berjumpa dengan penderitaan. Saya yakin dalam list harapan Bapak Ibu 2023 nggak ada yang kepengen sakit. Nggak ada yang kepengen mungkin bergumul dengan perceraian. Nggak ada yang kepengen mungkin nggak punya keturunan. Nggak ada yang kepengen usahanya bangkrut. Betul? Semua yang kita buat segala sesuatunya pasti yang baik. Kita nggak pengen berjumpa dengan penderitaan, bahkan kita nggak kepengen berlama-lama dengan penderitaan. Tapi manakala penderitaan itu harus ada, kita harus berhadapan, maka kita harus melihat bahwa di sana pun ada kebaikan Tuhan. Kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Apakah pulang kebaktian terus semua langsung ngetok kursi, amit-amit cabang bayi jangan sampai. Atau mungkin nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau mungkin saat resesi sudah pasti. Kita nggak tahu kapan itu akan terjadi. Dikatakan tadi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Betul? Manusia tidak bisa menyelami. Tapi
kalau menyelamnya bersama Allah? Bisa nggak? Bisa. Manusia nggak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dia sang Alfa dan Omega. Tapi kalau menyelamnya bersama Allah, yang tahu semesta, yang punya semesta, yang punya kehidupan, yang punya kuasa, pasti bisa. Saudara, dengan 3 kesadaran ini, mari kita memasuki tahun yang baru dengan kerendahan hati, dengan kegembiraan dan juga dengan pengharapan. Mari kita hidup dalam pengakuan bahwa apapun yang terjadi di bawah langit adalah sesuatu yang fana dan terbatas. Oleh karena itu, mari kita mengarahkan hati dan hidup kepada Allah yang berada di atas langit dan melampaui akal manusia. Namun dalam kesemuanya, Allah hadir secara nyata dalam Kristus dan dalam Roh Kudus yang mengarahkan kehidupan kita. Pesan saya terakhir, kalau tadi pesan berdasarkan firman Tuhan, pesan saya terakhir, you'll never walk alone. Anda dan saya tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan memberkati. Amin. Pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat ini adalah doa umat. Jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh berdoa secara pribadi terlebih dahulu, dan nanti kita akan menutup dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Karena saat ini kami boleh datang membawa segala ungkapan syukur kami dan permohonan kami. Tuhan sanggup untuk menerima segala apa yang sedang kami pergumulkan. Bahkan Tuhan sanggup berjalan bersama dengan kami dari berbagai macam progres dan proses kehidupan kami.
Bahkan mungkin ketika kami mandek dalam pertumbuhan iman kami, Tuhan dengan sabar menolong kami. Tuhan dengan sabar mengulurkan tangan, menanti jawab dari setiap keraguan-raguan kami. Kami bersyukur kami memasuki tahun 2023 pagi ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama membukanya dalam satu perjamuan Tuhan. Ketika nanti kami akan menyambut hosti dan juga air anggur. Mengingat cinta kasih Tuhan yang sedemikian mulia dan agung. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama menikmati masa-masa liburan. Walau hanya sejenak karena tidak semua dari kami berlibur atau libur. Tapi kami boleh menikmati masa-masa bersama dengan keluarga. Kami boleh temu kangen, kami boleh bercengkrama, bercerita, berbagi, sharing akan pengalaman-pengalaman dan hal-hal yang kami dapatkan. Dan terkadang itu membawa sedikit kerinduan kembali dalam kehidupan kami. Kami menanti masa-masa ini boleh datang kembali dan kami boleh menikmati lagi. Tapi kalaupun besok kami harus kembali pada realita berhadapan dengan pekerjaan, sekolah, dan segala sesuatunya, maka biarlah kami tetap melihat sukacita yang dari Tuhan dan merasakannya. Masa liburan yang hampir usai, perjalanan yang ditempuh oleh para perantau anak-anak Tuhan dari GKI Blora maupun Kota Blora, kembali ke tempat tinggal dan ke tempat di mana mereka bertumbuh di luar sana. Tuhan sertai perjalanan mereka. Tuhan berkati pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan lindungi, Tuhan selamatkan. Dan biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan senantiasa dalam setiap situasi yang kami jelang. Ketika kami sudah bersikap optimis memandang 2023, maka biarlah Tuhan memberkati sifat ini atau sikap ini, agar kami menjalani 2023 dengan mampu untuk terus melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami. Kami berdoa untuk pergumulan gerejamu di tempat ini juga Tuhan. Dengan situasi-situasi yang akan kami hadapi dalam ranah pelayanan, dinamika pelayanan, baik yang ke dalam maupun yang keluar. Baik dalam sisi regenerasi, ataupun dalam sisi pengorbanan. Kiranya segala sesuatunya boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, agar kami semakin memilah dalam hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah gerejamu boleh menjadi sarana bertumbuh dari setiap umat Tuhan yang dipercayakan. Kami berdoa untuk sebagian hal yang sudah kami rencanakan, baik itu pelaksanaan sakramen baptis anak, maupun pembelian tanah depan gereja, ataupun kami yang sudah mulai mempersiapkan pelaporan-pelaporan dari rencana kerja tahun program. Segala sesuatu yang sedang kami siapkan dan benahi, biarlah semuanya berada dalam kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang sedang dalam keadaan baik dan sehat. Dan kami juga bersyukur untuk mereka yang Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit. Karena mereka boleh semakin menikmati waktu lebih lama dan lebih dekat dengan Tuhan. Mereka boleh semakin mengandalkan Tuhan dan melihat kasih Tuhan yang semakin nyata. Karena memang dalam kelemahan kami dan kerapuhan kami, kasih Tuhan semakin nyata. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang juga membawa pengharapan bagi sesama kami. Yang bukan hanya melaksanakan segala sesuatu berdasarkan ketakutan, tetapi melaksanakan segala sesuatu perintah Tuhan dalam kesenangan, karena Tuhan bersama dengan kami. Biarlah kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami.
baik dalam doa, tenaga, maupun perhatian. Biarkanlah kami juga boleh menjadi orang-orang yang menyuarakan akan kasih dan kemurahan Tuhan, karena kami telah menerimanya terlebih dahulu. Tuhan, biarlah melalui kami anak-anak-Mu, 2023 boleh menjadi semakin berwarna, kasih Tuhan semakin nyata, damai sejahtera boleh semakin dirasa. Berkatilah kota kami, tempat tinggal kami, tempat perantauan kami, berkatilah bangsa kami, dan berkatilah dunia, agar dunia yang semakin dingin ini boleh lebih hangat karena kehadiran kami, anak-anak Tuhan, yang membawa kehangatan kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan sebagai yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Keselamatanku padaku telah
ke dalam doa. Bapak, kami sangat bersyukur dan terima kasih Engkau yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang tahun 2022. Engkau memberkati, Engkau melindungi, itu pun juga karena kemurahan-Mu. Dan kini Tuhan, kami memasuki di tahun 2023. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami dimampukan untuk menjalani kehidupan seturut dengan rencana Tuhan. Dan kini saatnya kami serahkan seluruh persembahan yang telah kami kumpulkan. Oleh karena itu Tuhan, sucikan dan layakkanlah kami untuk dapat mempergunakan persembahan ini sebagai sarana pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pakailah kami menjadi saluran berkat. Hanya kepada-Mu Tuhan kami memohon di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan pengutusan kita dengan terus memberi diri dan memakai waktu segala apa yang ada dalam kehidupan kita untuk kemuliaan-Nya. Pakailah seluruh hidupmu. Umat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam sukacita dengan keyakinan bahwa Tuhan terus berkarya di dalam hidup saudara, dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah sahabat bagi sesama, sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dalam setiap langkah hari ini maupun masa yang mendatang. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
Halo. Kamu maskernya mana?